Fotografi itu aku suka ya Pak, yang orang pakai kamera gitu, hasilnya bagus-bagus, makanya aku latihan. Kelas 6, cita-cita. Ridwan Rafiuddin adalah salah satu siswa sekolah anak jalanan di Surabaya, Jawa Timur. Ia bercerita sejak berusia 4 tahun sudah membantu orang tua berjualan koran. Anak ketujuh dari 8 bersaudara itu harus bekerja sejak kecil untuk membantu perekonomian keluarga. Apalagi sang ayah sudah meninggal dan ibunya bekerja sebagai tukang cuci baju. Biaya sekolahnya saat ini gratis karena ditanggung oleh pemerintah kota Surabaya. Namun terkadang Ridwan ingin mendapat pelajaran lain yang dapat meningkatkan soft skill-nya. Tak jarang ia harus gigit jari karena terhambat masalah biaya. Pada momen libur sekolah saat ini, Ridwan memanfaatkannya dengan mendapat fasilitas edukasi sekolah anak jalanan yang dibesut sebuah komunitas di Surabaya. Di tempat ini, ia mulai memperoleh berbagai ilmu tambahan. Ridwan pun mengaku senang sekalipun harus mengikuti pelajaran tambahan pada malam hari setelah berdagang. Sekolah anak jalanan merupakan salah satu alternatif tempat belajar tambahan terutama bagi anak-anak jalanan. Awalnya sekolah ini hanya berfokus pada pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Namun kini semakin banyaknya sukarelawan yang bergabung dan fasilitas yang terus berkembang, membuat pelajaran di sekolah anak jalanan kian beragam. Iya, tantangannya adalah bagaimana kita meyakinkan orang tua itu tadi ya. Karena mindset orang tua adalah jualan lebih penting daripada belajar. Itu mengubah mindset orang tua itu tadi. Kemudian dengan adanya beberapa program yang kita buat, kayak kita ada program beasiswa anak merdeka, itu salah satu cara kita untuk meyakinkan orang tua dan kita emang peduli dengan anak ini dari segi volunteer, karena bagaimanapun juga komunitas ini jalan karena kekuatan relawan itu tadi. Jadi bagaimana cara kita memanage volunteer segitu banyaknya untuk kegiatan kita yang rutinitas itu. Waktu menunjukkan pukul 7 malam, namun gelak tawa para siswa sekolah anak jalanan masih riuh terdengar. Pada momen liburan kali ini mereka sangat antusias mengikuti pelajaran tambahan yang tidak didapat di sekolah, yaitu pelatihan fotografi dan mengetik di laptop. Tidak tampak raut lelah di wajah mereka, padahal sebagian besar baru saja menyelesaikan tugas berjualan di jalanan. Wah, keren. Makasih ya. Nah, ini merupakan salah satu pelatihan di sekolah anak jalanan Surabaya dan antusias mereka begitu tinggi. Saya di sini bisa merasakan walaupun sebagian besar teman-teman ini menghabiskan hari mereka di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga, namun tidak memadamkan semangat mereka untuk belajar. Nama sekolah anak jalanan semakin dikenal masyarakat. Seiring dengan bertambahnya anggota, banyak pula pihak yang turut mendukung dan menjadi donatur demi kelangsungan sekolah ini. Dari tahun 2019 itu kita mulai dengan 220 anak. Jumlah anak yang kita coba lakukan di program ini. Kemudian seiring tahun 2020 kita mulai melakukan pembangunan base camp, bekerjasama dengan para relawan. Di 2022 kita memberikan lagi materi-materi yang terkait penguatan edukasi, pemberian semangat, kemudian termasuk untuk kemampuan skillnya itu. Dan di tahun 2022 ini kami mendapatkan informasi bahwa jumlahnya tidak tahu pasti, tapi beberapa itu sudah bisa masuk ke perguruan tinggi negeri di Surabaya melalui jalur prestasi. Ya, sebagian besar anak di sini duduk di bangku sekolah dasar. Mayoritas bekerja sebagai loper koran serta penjual makanan dan minuman di jalanan. Adanya wadah untuk mengembangkan bakat anak-anak jalanan ini diapresiasi oleh pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Isa Ansori. Kegiatan seperti ini dapat semakin menumbuhkan semangat belajar mereka. Bagi mereka yang masih bisa dikembalikan ke sekolah, saya kira pendekatan soft skill-nya harus mengarah pada bagaimana mereka membalikan ke sekolah. Nah, bagi mereka yang sudah nyaman di jalan, kesempatan belajar tetap diberikan. Saya kira pelatihan-pelatihan, misalkan mereka yang bakat di musik, dikembangkan di musiknya, mereka yang bakat di olahraga, dikembangkan di olahraganya. Saya kira dengan cara begitu, anak-anak itu meskipun mereka berada di jalan, mereka tetap mendapat kesempatan belajar dan jalan bukan merupakan tujuan akhir. Setiap anak berhak mempunyai cita-cita, termasuk siswa anak jalanan ini. Di tengah masa libur sekolah yang pada umumnya dihabiskan anak-anak untuk berwisata, anak jalanan ini lebih memilih belajar di fasilitas edukasi sekolah tersebut. Mereka yakin dengan giat belajar, impian meraih kesuksesan akan semakin dekat.
Nama saya Vano, kelas 8. Saya penjual koran. Cita-cita saya atlet e-sport. Nama saya Rifana, saya kelas 4, saya jualan koran. Saya cita-cita saya dokter. Perkenalkan, nama saya Ridwan, kelas 6. Saya penjual koran, cita-cita pembalap mobil. Kia Clarissa, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.